Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anas di sini. Jadi kali ini kita akan membahas lagi tentang equipment videografi. Ini yang spesialis videografi sih. Jadi kita akan sedikit membedakan yaitu antara Zhiyun Crane 2 sama Zhiyun Crane 3. Beginilah bentuknya. Jadi kalian bisa melihat di kamera. Jadi bentuknya aja sudah beda, jadi ini agak berdiri gitu, jadi ini kayak Scorpio gitu. Scorpio ini Zhiyun Crane 3 di sini. Ini Zhiyun Crane 2. Untuk beratnya sendiri ini kurang lebih 1,5 kg tanpa kamera ya. Kalau yang ini mungkin di atas 2,6-an kurang lebih kalau tanpa. Jadi emang fungsinya emang lebih berat. Karena kenapa? Karena di Zhiyun Crane 3 ini bisa mengangkut ya bebannya lebih banyak sih, lebih besar, kamera lebih berat, terus kalau ada auto fokusnya pullernya juga akan lebih besar lagi dan sebagainya. Memang fungsinya emang lebih berat banget. Terus dari kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi mungkin kita bahas tentang yang Zhiyun Crane 3 dulu. Untuk Zhiyun Crane 3 ini sangat enak banget sih kalau kalian pegang Zhiyun Crane 3. Jadi pakai kamera yang berat pun kalian bisa nyimbangin dengan gaya body kalian, bisa sangat sangat stabil banget kayak gitu. Pegangnya sangat gampang banget, jadi kayak gini mungkin pegangannya. Bisa kalian pegang di sini sama pegang di sini. Biasanya sih teman-teman megangnya begini. Ini kayak gini ya. Terus untuk tombol-tombolnya sendiri sama kurang lebih. Terus untuk bebannya kamera sendiri, beban kamera sendiri ini kurang lebih dari ya 4 kiloan mungkin bisa kayak gitu. Maksimalnya 4,5 sih, kurang lebih ya. Kalau kalian browsing yang di lain mungkin mungkin bisa ada referensi lagi untuk kameranya itu berapa kilogram kayak gitu. Kurang lebih sih 4,5 kilogram kayak gitu. Terus untuk tombol-tombolnya sendiri sama sebenarnya, fitur-fiturnya juga sama dan sebagainya. Zhiyun Crane 2, Zhiyun Crane 3 ini sebenarnya adik kakak. Terus untuk tombolnya bisa dilihat di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ada tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya di sini. Terus zoom in, zoom outnya di sini. Kalau kalian pakai pullernya langsung itu ada bisa pakai zoom atau fokus atau bebas kalian mau pakai yang mana, itu di sini dia tombolnya. Nah, terus untuk mode-modenya bisa ada di sini juga. Terus di sini juga ada joysticknya. Sama di bawah sini. Ini joysticknya juga kalian bisa gunakan seperti Zhiyun Crane 2 ini juga ada, cuma dia bentuknya kayak gini. Nanti ya, ini kita bahas satu-satu. Jadi Zhiyun Crane 3 itu begini bentuknya. Terus yang lebih enaknya lagi kalau kalian pakai Zhiyun Crane 3, dia itu sudah ada kunciannya, locknya. Jadi kalau kalian sudah setting dan sebagainya, setting yang menurut kalian udah stabil, konstan dan sebagainya, terus kalian bentuk lagi seperti ini, kalian packing lagi, terus kalian pindah ke tempat lain, terus tinggal masang kameranya aja, jadi bisa kayak gitu. Untuk lock-locknya ada di sini juga, jadi ada 3 lock di sini, 1, 2 sama yang di sini, 3, kayak gitu ya. Nah, kita lock aja, kita unlock dulu. Gimana sih unlocknya? Jadi kalian tinggal balik aja unlocknya, jadi kalian bisa moving kayak gini. Nah, ketika di lock dia tidak bisa moving kayak gitu. Nah kayak gini. Ketika di lock dia langsung bisa moving kayak gitu. Begitu juga yang ini. Jadi locknya harus di dulu. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Terus yang unlock yang ketiga itu ada di sini. Jadi ini untuk ke kameranya. Nah kayak gini. Bentuk kedepannya mungkin kayak gini. Dia kalau kalian pasang kamera bentuk depannya mungkin kayak gini ya, atau enggak kayak gini.
bebas sih, nanti tergantung kameranya, tergantung kalian ngestabilnya sih. Terus untuk plate-plate-nya sendiri juga lebih apa ya, lebih ribet sih enggak, cuma lebih banyak part-partnya gitu. Jadi kalian bisa lepas ininya juga, bisa kalian ukur sendiri. Nah mungkin kayak gini, jadi ini plate pertama, terus ini plate kedua, terus yang di depan ini adalah penyangga lensanya, kayak gitu ya. Oke, untuk baterainya sendiri itu sama, jadi dia pakai baterai Zhiyun pada umumnya yang kayak gini, yang bentuknya 3 juga. Kalau ini kan, kalau Zhiyun Crane 2 itu selongsongnya di sini. Terus kalau yang di Crane 3 itu di sini, di bawah sini ya, di sini. Nah ini kalian bisa tarik kayak gini, terus kalian buka. Nah disinilah tempat untuk baterainya kayak gitu. Untuk harganya sendiri, yang Crane 3 ini kurang lebih di kisaran 7 jutaan kalau nggak salah, kurang lebih kayak gitu. 7 jutaan kurang lebih ya. Nanti kalau kalian butuh referensi lain silahkan cek e-commerce kayak gitu. Terus untuk dayanya sendiri, daya baterainya sendiri mungkin kurang lebihnya itu memang di atas 10 jaman kalau emang baru ya. Kalau dipakai lama mungkin agak redup kayak gitu sih. Jadi daya baterainya mungkin agak melemah. Jadi kurang lebih 10 jam, kurang lebih loh ya, 10 jam ataupun 18 jam ataupun bisa kurang kayak gitu, kurang lebih 10 jam kayak gitu. Terus itu aja mungkin kalau untuk Zhiyun Crane 3. Jadi harga sudah, terus enaknya gimana dan sebagainya sudah ya. Kalau menurut saya ini sangat enak banget kalau kalian buat moving yang gerak-geraknya emang ekstrim kayak gitu, bisa dipegang 2 tangan dan bodinya sangat kokoh banget. Kalau kalian film-film perfilman gitu, dia juga udah sangat bagus banget sih. Bisa mencakup beberapa adegan-adegan yang emang membutuhkan fit yang kayak gitu. Terus juga satu lagi yang lebih penting itu ada aplikasinya. Jadi kedua Zhiyun ini persamaannya emang ada aplikasinya. Jadi kalian bisa atur di aplikasi kalau emang butuh stabilizer lagi untuk ngestabilin lagi, itu bisa dipakai aplikasi Zhiyun Play namanya kalau nggak salah. Oke, kayak gitu Zhiyun Crane 3. Terus kita bahas yang kedua, namanya Zhiyun Crane 2. Ini adiknya jadi bentuknya hampir sama kayak Zhiyun Crane 2, V2, Zhiyun Plus kayak gitu, cuma dia lebih besar kayak gini dia. Untuk baterainya di sini dia sama persis dari kayak Zhiyun Crane 2 dan sebagainya, Zhiyun Plus ataupun yang yang sepantarannya lah. Pantaran itu apa ya, itulah sebaya kayak gitu. Nah kayak gini dia bentuknya. Untuk baterainya sama kayak gini, chargernya juga sama kayak gitu. Terus ini baterainya ada 3, jangan lupa plus minusnya ada di sini juga, ada plusnya di bawah, minusnya di atas kayak gitu. Kalau kalian cek, terus tinggal diginiin aja. Kita pasang dulu. Untuk fitur-fiturnya, jadi untuk fitur-fiturnya itu hampir sama juga sih sebenarnya. Kedua item ini, kedua Zhiyun ini dia hampir sama. Jadi di fitur-fitur di monitornya, terus fitur-fitur di aplikasinya juga hampir sama kurang lebih kayak gitu. Kita bahas bodinya aja ya. Jadi untuk bodinya kayak gini. Terus untuk kekuatan beban lensanya itu kurang lebih kamera sama lensa itu kurang lebih ya maksimal 3,5 sih kurang lebih. Terus kalau pegangannya ya standar, jadi kalian bisa pegang tangan 2, cuma ya gitu, jadi harus kuat dan sebagainya. Tidak ada unlocknya. Terus kalian plate-nya juga standar, jadi begini plate-nya.
kalian melihat. Plate-nya sama sih, jadi standar plate pada umumnya kayak gini. Cuma sudah ada meterannya gini, jadi kalian kalau mau menstabilkan lagi kameranya itu bisa pakai ininya meteran kayak gini. Jadi misal kalau kalian pakai kamera Sony ataupun kamera DSLR kayak gitu, terus cocoknya di 5 nanti ke next episode-nya, ke next scene-nya jadi menyesuaikan ke nomor 5 kayak gitu sih sebenarnya. Untuk stabilnya sama, jadi kalian stabilin dulu semuanya ini kedua ini, terus dihidupin kayak gitu ya. On off-nya di sini ini ada tombol on off di sini. Kelihatan nggak sih ya? Kelihatan ya. On off-nya di sini, terus joystick-nya dia bentuknya kayak gini. Kalau buler-bulernya fokusnya ada di sini, sebenarnya ada kabel-kabelnya juga, cuma yang lebih kompatibel emang yang ini kayak gitu, yang Zhiyun Kren 3. Terus mode-modenya juga ini, terus ini ada monitor kecilnya buat kalian memilih mode-mode yang low, medium atau high ataupun yang lainnya kayak gitu sih. Terus juga ada aplikasinya juga dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi itu aja mungkin untuk harganya. Jadi harganya ini kurang lebih di kisaran 5 jutaan ya, kurang lebih ya, di 5 jutaan kalian bisa memahami sendiri, memastikan sendiri ataupun mengklasifikasikan sendiri worth it dan sih dari kedua alat ini untuk bikin video ataupun film kayak gitu, wedding bla 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 dan sebagainya kayak gitu sih. Itu aja mungkin dari saya ke perbedaan kedua Zhiyun ini. Sebenarnya enggak banyak perbedaan, banyak kesamaan dan sebagainya, tergantung fungsi sama kebutuhannya sih sebenarnya kayak gitu sih, dan tergantung kameranya sama lensanya kayak gitu. Oke, itu aja mungkin dari saya, semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf kalau terbata-bata, jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.